Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lufiana dari kelas 11 TKJ1. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya akses control list. Sebelumnya kita buat dulu untuk topologinya. Di sini kita tambahkan 2 router, kemudian 2 switch, lalu tambahkan juga untuk 6 PC dan 3 server. Lalu kita hubungkan dari router ke router, router ke switch, lalu switch ke PC. Oke, ini juga sama ya teman, router ke switch lalu ke server. Oke, kita rapikan dulu ya teman. Oke, sudah rapi ya teman. Sekarang kita jabarkan untuk IP-nya. Di sini misalkan untuk yang FA00 di router 1, IP-nya 10.10.10.1/24. Kemudian untuk IP VLAN-nya, misalkan VLAN 10, IP-nya 192.168.10.0/24. Kemudian untuk VLAN 20, IP-nya 192.168.20.0/24. Dan untuk VLAN 30, IP-nya 192.168.30.0/24. Kemudian untuk yang di router 2, yang FA00, IP-nya 10.10.10.2/24. Dan untuk yang FA01, 192.168.1.0/24. Kemudian kita tandai untuk VLAN-nya. Di sini misalkan yaitu untuk VLAN 10, ini VLAN 20, dan ini VLAN 30. Sekarang langsung saja kita konfigurasikan. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu untuk interface routernya. Kita ke router 1, kemudian kita masuk ke zoom in, lalu di sini kita matikan, lalu kita masukkan yang ini ya teman, kita masukkan, kemudian kita nyalakan lagi. Oke, sudah ya. Yang di router 2 juga sama, kita ke zoom in, kita matikan, terus kita masukkan, terus kita nyalakan lagi. Oke, sudah. Sekarang kita aktifkan untuk port-portnya. Kita ketik CLI, di router 1 kita masuk ke interface ring FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, sudah. Kita nyalakan juga untuk yang di router 2. Kita masuk ke interface ring FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, sudah teman. Selanjutnya kita akan membuat untuk VLAN-nya, tapi sebelumnya kita terangkan dulu untuk switch-nya ya teman. Kita ke switch 1, kemudian kita masuk ke interface FA01, kemudian switchboard mode terang, lalu kita akan buat untuk VLAN-nya, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30.
Oke, sudah. Kemudian kita masukkan untuk portnya di VLAN-nya. Kita masuk ke interface ring FA02 sampai 3. Karena di sini untuk VLAN 10 ini dengan port 02 dan 03, teman. Oke, kemudian switch port, mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, kemudian kita masuk ke interface ring FA04 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu ke interface ring FA06 sampai 7. Switch port mode akses VLAN 30. Oke, selesai. Sekarang kita konfigurasikan sub interface di routernya, teman. Kita masuk ke router 1. Kita masukkan dulu untuk IP routernya. Kita masuk ke interface FA00. Lalu IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN-nya. Kita masuk ke interface FA01 sub 10, artinya untuk VLAN 10 ya, teman-teman. Kemudian encapsulation .1Q10. Kemudian masukkan untuk IP-nya, yaitu 192.168.10.1 255.255.255.0. Oke, kemudian kita masuk ke interface FA01 sub 20. Kemudian encapsulation.1Q20. Lalu masukkan untuk IP-nya 192.168.20.1 255.255.255.0. Oke, kemudian interface FA01 sub 30. Lalu encapsulation.1Q30 dan masukkan IP-nya 192.168.30.1 255.255.255.0. Oke, sudah. Sekarang kita buat untuk DHCP servernya, teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian network 192.168.10.0 255.255.255.0. Kemudian masukkan default router atau gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Dan untuk DNS servernya, yaitu 8888. Oke, sudah. Kita buat juga untuk IP DHCP full VLAN 20. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default router, yaitu 192.168.20.1, dan DNS servernya sama ya, 888. Oke, selanjutnya IP DHCP
full VLAN 30. Kemudian masukkan networknya 192.168.30.0 dan subnet masknya 255.255.0. Kemudian untuk default routernya 192.168.30.1 dan untuk DNS servernya sama ya teman. Oke, sudah. Sekarang kita aktifkan untuk DHCP server di PC nya. Kita ke PC 1, desktop, IP configuration, lalu kita aktifkan ya teman untuk DHCP nya. Oke, di sini untuk PC 1 mendapatkan yaitu 10.2. Kemudian untuk di PC 2 kita aktifkan DHCP nya. Oke, di sini dapat 10.3. Selanjutnya kita aktifkan juga untuk yang di VLAN 20. Oke, di sini kita dapat 20.2. Kemudian untuk di PC 4 dan di sini 20.3. Kemudian kita aktifkan juga untuk yang di VLAN 30 di PC 5. Kita dapat 30.2. Lalu di PC 6 dan kita dapat 30.3. Oke, selesai ini untuk yang di router 1. Sekarang kita ke router 2. Kita masuk ke interface FA00. Kita masukkan untuk IP nya itu 10.10.10.2 255.255.255.0. Oke, kita masukkan juga untuk yang di interface FA01. IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan untuk DHCP servernya. Kita ketikkan IP DHCP full server. Kemudian kita masukkan untuk networknya 192.168.1.0, satu pasnya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.1.1. Oh maaf teman-teman, di sini saya typo. Oke, kemudian untuk DNS servernya itu 8888. Oke, sudah. Sekarang kita aktifkan untuk di server-servernya. Kita ke desktop, IP configuration, kita aktifkan untuk DHCP nya. Di server 1 kita mendapatkan 1.2. Kemudian kita ke server 2. Di sini kita 1.3. Kemudian untuk yang di server 3 aktifkan DHCP nya. Di sini kita mendapatkan 1.4. Oke, sekarang kita coba komunikasikan antar servernya. Kita ke server 1, kemudian ke command prompt, kita ping ke 192.168.1.3 atau ke server 2 ya teman. Oke, berhasil. Kita ping juga untuk di server 3 192.168.1.4. Oke, berhasil juga ya teman.
Oke, kita komunikasikan juga untuk yang di antar VLAN-nya. Tadi belum ya teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. Oke, ini untuk yang di antar VLAN sesama VLAN ini sukses semua ya teman. Sekarang kita coba untuk di beda VLAN. Oke, awal-awal pilot. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Oke, sukses. Dari PC 4 ke PC 6. Awal-awal pilot. Kita coba lagi. Oke, sukses juga ya teman. Nah, dari VLAN ke server ini belum bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi itu kita setting routingnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi routingnya dengan Dynamic Routing OSPF. Nah, teman-teman tahu ya bahwa Dynamic Routing OSPF itu adalah mengadvertise networknya. Artinya kita mempromosikan IP address-nya. Yang PC-PC ini kan tidak bisa berkomunikasi dengan server ya teman-teman. Di PC ini hanya bisa berkomunikasi sama VLAN dan antar VLAN. Kita coba buktikan lagi, kita kirim paket dari PC 1 ke PC 4 atau VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, sukses. Kita coba dari PC 3 ke PC 5. Oke, awal-awal pilot. Kita coba lagi dari VLAN 20 ke 30. Oke, sukses ya teman-teman. Namun untuk komunikasi dari PC ini ke server itu tidak bisa ya teman-teman, karena router 1 ini belum mempunyai routing ke 192.168.1.0. Kita coba buktikan ya, kita ke CMT. Kita ping ke 192.168.1.3 atau di server 2 ya teman-teman. Nah, di sini destination, host, and reachable, atau artinya router pertama itu tidak punya routing ke 192.168.1.0. Begitupun sebaliknya di router 2 juga tidak punya routing VLAN 10, 20, dan 30. Nah, langsung saja kita konfigurasikan untuk dynamic routingnya. Kita menggunakan OSPF ya. Kita ke router 1. Di sini kita cek dulu do show IP route. Nah, di sini untuk IP route-nya di router 1 hanya ada 10.10.0, 192.168.10.0, 20.0, dan 30.0 ya teman. Ini untuk routing antar VLAN. Sekarang kita konfigurasikan untuk yang ke server. Kita ketikkan router OSPF. Kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini untuk proses ID-nya bisa antara 1 sampai 65535. Di sini kita coba 1. Kemudian masukkan untuk IP yang akan kita advertise. Kita ketikkan network 192.168.10.0. Kemudian untuk wildcard page-nya 000.255 dan area 0. Oke, maaf teman, di sini saya typo. Oke, kemudian selanjutnya network 192.168.20.0, wildcard page-nya 000.255, area 0. Kemudian network 192.168.30.0, 000.255, area 0. Oke, yang terakhir network 10.10.10.0, wildcard page-nya 000.255 dan area 0. Oke, selesai. Sekarang kita masukkan juga untuk yang di router 2. Kita masuk ke router OSPF 2. Kemudian masukkan untuk IP-nya yang akan kita promosikan, yaitu network 192.168.1.0, wildcard page-nya 000.255
dan area 0. Kemudian network 10.10.10.0 000.255 area 0. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek to show IP route. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman OSPF-nya, yaitu 10.0, 20.0, dan juga 30.0. Yaitu routing untuk yang ke VLAN ya teman-teman. Kita coba cek yang di router 1. To show IP route. Nah, di router 1 juga sekarang sudah ada OSPF-nya, yaitu 192.168.1.0, dan jalurnya adalah 10.10.10.2. Sekarang kita coba ping dari server 2 ke PC 5. Ping 192.168.30.2. Nah, sudah bisa ya teman-teman, bukan destination host unreachable lagi, karena dari router 1 dan router 2 itu sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan konfigurasikan akses control list-nya. Jadi akses control list itu sama seperti verbal teman-teman, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Langsung saja kita belajar untuk contoh kasus. Misalkan di sini kita ingin memblokir VLAN 30 ke server. Nah, akses list itu ada 2 tipe ya, yaitu ada standar dan extended. Nah, untuk perbedaannya nanti kita akan bahas ya. Kali ini kita akan mencoba yang standar access list terlebih dahulu. Nah, karena di sini server, maka kita akan mengkonfigurasikannya di router 2 teman-teman. Langsung saja kita masuk ke router 2. Kita ketikkan access list. Kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini ada 1 sampai 99 yaitu untuk standar access list, dan untuk 100 sampai 199 yaitu untuk extended access list. Oke, sekarang kita coba 1. Lalu kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini ada deny, permit, dan remark. Untuk deny itu artinya memblokir paket, dan untuk permit itu artinya adalah mengizinkan paket yang dikirimnya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk VLAN 30 itu diblokir ya teman-teman. Artinya di sini kita akan menggunakan deny. Oke, maaf, kita tanda tanyakan lagi. Di sini ada APCD, any, dan host. Kita bahas dulu dari yang host. Untuk host itu artinya adalah hanya untuk satu komputer saja yang diblokir teman-teman. Misalkan di sini kita ketikkan access list 1 deny host, masukkan salah satu IP dari komputernya. Misalkan di sini di VLAN 30 itu ada 192.168.30.2. Terus kita enter, artinya bahwa IP 30.2 ini akan diblokir teman-teman. Tapi untuk network 30 yang lainnya itu masih bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Gitu ya untuk yang host. Nah, untuk yang any adalah semua PC ini tidak bisa saling berkomunikasi. Berarti semua PC-PC ini di paketnya diblokir teman-teman. Itu kalau kita menggunakan any. Oke, selanjutnya untuk yang FPCT
adalah network saja. Artinya yang 10.0 dan atau 20.0 atau 30.0 itu diblokir ya teman-teman. Jadi untuk yang ABCD itu kita menggunakan network. Nah, dalam hal ini kita lihat contoh kasusnya, yaitu untuk VLAN 30 diblokir ke paketnya menuju server. Berarti di sini kita akan menggunakan yang ABCD address to match ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masukkan networknya, yaitu 192.168.30.0. Kemudian kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan wildcard page-nya. Karena di sini slash-nya 24, jadi wildcard page-nya itu 000.255. Oke, kemudian kita tanda tanyakan lagi. Nah, kalau sudah ada CR seperti ini, CR sendiri, itu artinya sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita enter. Kemudian kita cek to show access list. Nah, di sini sudah ada 10 deny 192.168.30.0. Artinya yang VLAN 30 itu akan diblokir. Nah, teman-teman tahu ya bahwa access list itu standarnya deny, artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya, yaitu ini semuanya akan diblokir teman-teman. Meskipun kita sudah mengkonfigurasikan memblokirnya hanya di VLAN 30, itu tetap saja untuk yang di VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya deny. Jadi semua paket access listnya itu diblokir. Sekarang kita coba definisikan bahwa semuanya selain yang VLAN 30 itu diizinkan mengirimkan paket. Kita masuk ke router 2, terus kita konfigurasikan yaitu access list 1 permit any. Oke, kemudian kita cek do show access list. Nah, untuk access list 1 permit any ini artinya semuanya diizinkan kecuali yang tadi kita konfigurasikan, yaitu yang VLAN 30 itu diblokir. Nah, di sini untuk yang VLAN 30 itu diblokir dan semuanya yang lainnya itu diizinkan ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, sekarang kita gambarkan ya, misalkan di PC 6 ini akan masuk ke server atau di switch ini ya. Nah, dari sini itu akan masuk ke router dan dari router akan masuk lagi ke router 2. Nah, di router 2 di sini itu akan menanamkan access listnya teman-teman. Nah, access list ini ada yang namanya direction, yaitu tadi di sini kita arahnya kan masuk ya teman-teman. Itu kan di sini ke sini itu masuk dari FA00 ke FA00 di router 2 itu masuk. Dan di FA01 ini artinya keluar ya teman-teman ke sini. Berarti untuk FA00 itu directionnya adalah in, dan untuk di FA01 ini adalah out teman-teman directionnya. Nah, jadi kita itu mau blokir paketnya itu di FA00 atau di FA01 ini teman-teman. Oke, di sini kita mencoba memblokirnya di FA01 ya teman-teman. Berarti directionnya adalah out. Sekarang kita masuk dulu ke router 2. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian IP access group 1 kita tanda tanyakan dulu. Nah, di sini ada in dan out ya teman-teman. Kita pilih yang out karena kita akan memblokirnya di FA01. Nah, selesai ya teman-teman untuk mendefinisikannya. Lalu kita coba cek kirimkan paket. Dari PC 6 ke server 2. Oke, violet ya teman-teman. Kemudian dari PC 4 ke server 2. Oke, sukses ya teman-teman. Dan dari PC 1 ke server 1.
Oke, jadi ini untuk yang di VLAN 10 dan 20 itu sukses ya teman, dan untuk yang di VLAN 30 itu valid karena tadi kita sudah diblokir ya teman. Jadi yang diblokir itu hanya VLAN 30. Sekarang kita coba cek di router 2. Kita cek to show access list. Nah, di sini ada peringatan 1 match dan juga 3 match. Artinya untuk VLAN 30 ini sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket, dan di VLAN lainnya selain VLAN 30 sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket teman. Misalkan kita coba lagi ya, kita buktikan bahwa VLAN 30 itu benar-benar terblokir. Jadi kita kirimkan paket dari PC 6 ke PC 3. Nah, valid ya teman-teman. Artinya untuk VLAN 30 ini benar-benar diblokir paketnya untuk ke server 1, 2 maupun 3. Begitu ya teman-teman. Oke, kita sudah melakukan direction-nya di router kedua ya teman-teman. Kita melakukan direction-nya di FA00 itu adalah in, dan di FA01 itu adalah out. Nah, misalkan kita mau mencoba direction-nya itu di FA00, jadi kita hapus dulu direction-nya yang FA01. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian no IP access group 1 out. Oke, kemudian kita cek to show access list. Oke, di sini masih ada ya teman. Nah, tapi jika access list ini tidak kita tanamkan di FA01 ataupun FA00 itu tidak akan naruh apa-apa. Jadi itu kita abaikan saja ya. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke server 2. PC 5 ke server 3, dan PC 5 ke router 2. Nah, sekarang sukses ya teman, karena tadi akses listnya sudah kita hapus. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi atau tanamkan akses listnya di FA00 ini ya. Kita pindahkan ke sini. Kita masuk ke interface FA00, lalu IP access group 1 in. Nah, jadi kalau kita memblokir atau menanamkan akses listnya di FA00, itu artinya kita akan memblokir dari router sampai ke server-server ini teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket. Kita coba dari PC 6 ke server 1. Oke, valid. Kemudian dari PC 6 ke server 3. Dan PC 6 ke router 2. Nah, ini valid semua ya teman, karena kita menanamkan di FA00. Jadi itu akan memblokir dari router ke server-server ini. Nah, itu kenapa tadi kita mengkonfigurasikannya di router kedua ya teman, untuk yang contoh kasus ini. Jadi kalau misalkan kita mengkonfigurasi di router 1, misalkan di FA00 atau di FA01, itu artinya kita akan memblokir dari router 1 kemudian sampai ke router 2 dan juga sampai ke server-server teman-teman. Jadi VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 sampai ke router 2 dan juga ke server-server ini teman-teman. Begitu ya. Sekarang kita coba konfigurasi akses listnya di router 1. Sebelumnya kita hapus dulu untuk yang di router 2. Kita masuk ke interface FA00, kemudian no IP access group 1 in. Kemudian kita coba cek do show run. Lalu kita kopikan yang ini ya teman-teman.
Terus kita masuk ke router 1. Kita hapus tekan yang tadi, lalu kita enter. Kita coba cek to show access list. Oke, sudah ada ya. Terus kita definisikan atau kita tanamkan di FA01. Jadi FA01 ini adalah ini ya teman-teman, karena misalkan untuk PC6 ini ingin mengirimkan paket itu masuk ke switch atau server ini, kemudian ini akan masuk ke FA01 dan akan keluar ke FA00. Jadi untuk FA01 ini adalah in, kemudian kita konfigurasikan lagi. Kita masuk ke interface FA01/30, karena ini adalah untuk jalur VLAN 30. Kemudian IP access group 1 in. Oke, kita cek to show access list. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket. Kita hapus dulu, misalkan dari PC5 ke server 1, lalu PC5 ke router 2, dan dari PC5 ke server 2. Nah, ini valid semua ya teman. Sekarang kita cek lagi untuk di router satunya, to show access list. Nah, bisa dilihat di sini ada peringatan 3 match, artinya kita sudah 3 kali mengirimkan paket dan itu semuanya diblokir ya teman-teman, karena kita menanamkan access listnya itu di router 1 dan di FA01. Artinya VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 kemudian ke router 2 dan juga ke server-server ini. Oke, paham ya teman-teman kenapa sebelumnya kita konfigurasikan access listnya itu di router kedua dan ditanamkannya di FA01, karena di sini contoh kasusnya itu adalah blokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita kembalikan lagi, kita hapus dulu yang di router 1. Kita masuk ke interface FA01/30. Kemudian no IP access group 1 in. Oke, sekarang kita masukkan lagi, kita tanamkan access listnya ke router 2 di FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian IP access group 1 out. Oke, sekarang kita coba buktikan lagi. Kalau seperti ini, itu artinya VLAN 30 itu bisa kirim paket ke router 1 dan router 2 teman-teman. Namun ke server itu valid. Kita coba buktikan. Kita hapus dulu PC6 ke router 1. Oke, sukses. PC6 ke router 2 sukses. Kemudian PC6 ke server 3. Nah, ini valid ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk duration access listnya kenapa ditanamkan di router kedua. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi ya teman-teman. Di sini kita coba tuliskan. Misalkan kita akan blokir PC2 ke server. Langsung saja kita konfigurasikan, kita ke router 2. Kita ketikkan access list 1. Kita tanda tanyakan dulu. Nah, kita akan menggunakan yang deny karena kita akan memblokir ya teman. Kita tanda tanyakan lagi. Terus kita akan menggunakan yang host atau yang hanya satu address saja yang akan diblokir teman-teman. Jadi kita masukkan IP PC2.
yaitu 192.168.10.3. Kemudian kita cek to show access list. Nah, di sini sudah ada ya teman, deny host dan IP dari PC 2. Sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC 2 ke server 2. Oke, sukses ya teman. Kita cek. To show access list. Nah, ini yang 10.3 itu tidak bertambah teman-teman matchnya. Yang bertambah itu ada di permit any teman-teman. Karena untuk access list itu kita lihat dari atas sampai menuju ke bawah teman-teman. Nah, di sini untuk yang 10, 20 dan juga 30 itu namanya adalah sequence number. Artinya bahwa access list ini akan melihat dari sequence number yang terkecil. Semakin kecil sequence numbernya itu yang akan diutamakan. Begitu ya teman-teman. Jadi yang tadi PC2 itu mengirimkan paket ke server, terus di access listnya ini akan melihat di sequence numbernya. Dari yang pertama ya teman-teman, dari yang 10 ini yang pertama itu ada 10 ini 192.168.30.0. Nah, di sini itu tidak cocok ya teman untuk IP dari PC2. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu permit any itu cocok teman-teman. Karena yang kedua itu artinya semuanya itu diperbolehkan untuk mengirimkan paket. Jadi yang 30 di 192.168.10.3 itu tidak dianggap teman-teman. Yang dianggap itu adalah permit any. Karena sequence numbernya itu lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk solusinya adalah sequence numbernya ini harus lebih kecil dari 20 teman-teman. Jadi untuk mengubah sequence numbernya itu kita harus menghapus dulu yang host 10.3 itu ya teman-teman. Nah, biasanya untuk menghapusnya itu kan kita masuk ke interface FA01, kemudian kita ketikkan no IP access group atau no IP access ke 192.168.10.3. Nah, kalau kita ketikkan seperti itu salah ya teman-teman dalam kasus ini. Nah, dalam hal ini itu akan menghapusnya, caranya adalah kita ketikkan IP access list standar 1. Kemudian 030 itu sequence number yang akan kita hapus. Kemudian kita coba cek to show access list. Oke, maaf teman, di sini saya typo. Nah, ini sudah tidak ada ya teman untuk sequence number yang 30. Sekarang kita akan bikin access list yang PC2 itu berada di atas sequence number 20 ini ya. Misalkan kita akan membuat sequence numbernya itu 12. Jadi kita ketikkan 12 deny host 192.168.10.3. Oke, maaf teman-teman, di sini saya tadi sudah keluar ya. Oke, kita masuk lagi ke IP list standar 1. Kemudian 12 deny host 192.168.10.3. Dan kita lihat do show access list. Nah, bisa dilihat sekarang berada di atas sequence yang 20 ya teman. Artinya sekarang PC2 itu tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba buktikan, kita kirim paket. Kita hapus dulu. Kita kirim paket dari PC2 ke server 2. Kemudian dari PC2 ke server 3. Nah, valid semua ya teman-teman. Artinya PC2 sudah benar-benar terblokir paketnya di server. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk sequence numbernya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.